Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Nih, anak gue gimana semalam? Pagi-pagi di depan pintu udah ada Bagas yang nodong gue dengan pertanyaan seputar anaknya. Dia datang ke sini buat nganterin baju Rara. Aman. Aman mulu lo tiap ditanya. Dulu juga gue tanya lo sama cewek di kelas sebelah gimana. Lo bilang aman. Besoknya tuh cewek nyamperin gue katanya lo putusin abis lo manfaatin kepintaran akademiknya. Daya ingat Bagas kuat bener, gue yang ngalamin aja udah lupa perasaan cewek mana yang dia maksud. Yuh, beneran aman ini mah. Yang gak aman mah gue karena lo telepon semalaman. Jaga-jaga aja sih. Lo bisa bilang anak gue bukan selera lo, tapi gue gak lupa kalau lo itu bisa ngembat siapa aja. Istri lo gak gue embat, balas gue, bercanda. Mau masuk dulu gak? Rara bentar lagi kelar mandi kayaknya. Bagas menolak, gak dulu deh. Kalau gue muncul di depan dia takutnya dia ngikut gue dan gak mau tinggal bareng lu. Bagas pede banget ngomongnya. Dia lupa kalau dari kecil anaknya lebih milih gue. Oh ya, Go. Bagas garuk keningnya pakai jempol. Gue tahu lo gak suka sama anak gue sebagai seorang cewek, tapi pesan gue tolong sayangi dia ya, jangan noleh lagi ke cewek lain. Lo tahu kan maksud gue? Gue baru mau buka mulut, dia jawab lagi. Awas lo bilang aman lagi. Gue ketawa dengarnya. Tahu aja dia kalau itu yang mau gue bilang. Tapi ini beneran aman, bre. Tanpa lo suruh juga gue udah otomatis sayang sama anak lo sedari dulu. Ya udah, gue balik. Pas Bagas balik ke mobilnya, gue iseng nyodorin tangan. Kening Bagas mengerut bingung. Apaan nih maksud lo? Di saat itulah senyum gue terbit. Salim dululah sama bapak mertua, kapan lagi lo disalim orang ganteng kan? Gue geplak lo, Go. Jangan sampai lo ngaku ke orang-orang di luar sana kalau gue mertua lo. Puas banget gue ketawain Bagas. Ternyata gak secanggung itu walau status kita gak cuma teman sekarang. Bagas balik ke mobilnya. Sampai sekarang masih jadi misteri alasan di balik keputusannya izinin gue nikahin Rara. Selesai ganti seragam, gue anterin dia dulu ke sekolah. Rara duduk di kursi belakang, gue ikutin aja maunya dia. Om ayo jalan. Rara maju dari celah kursi kemudian nyetel musik kencang-kencang. Mobil gue yang biasanya adem tenang sekarang berubah fungsi jadi tempat karaoke Rara. Mana suaranya sumbang bener. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah, uyeh gelombang. Mana nyanyinya pas di samping telinga gue. Ada kali satu album dia nyanyiin. Udah lewat jalan tol tapi tetap aja gak sampai-sampai nih mobil ke sekolah dia. Ra, gue kecilin volume musik biar dia dengar. Kenapa sih gak bisa anteng dikit gitu loh? Mamanya Rara pas SMA dulu kalem banget. Itu kan mama, om. Kalau Rara ini udah bawaan lahir, kayaknya dulu pas ngandung mama gak sengaja nonton reok deh. Tapi Rara gak mau coba jadi lebih kayak cewek. Gue lihat penampilan dia terlalu bodoh amat. Lah emang gue kayak banci kaleng om sekarang. Cewek juga kan. Bedakan juga enggak. Yang paling menyakiti mata gue adalah rok yang dia double celana training. Alasannya pagi ini ada pelajaran pertama olahraga, biar gak ribet. Tapi, aneh gak sih bentukannya? Rambutnya juga dikuncir asal aja. Pantes Rara ditolak waktu itu, gumam gue yang ternyata dia dengar. Bukan main kuping gue langsung dia jewer. Sebenarnya bukan Rara yang jelek sih, emang Dirga aja yang seleranya kurang tinggi. Siap si paling mengunggah selera. Tapi Om Igo kalau jadi temen cowok seumuran Rara kira-kira bakal suka gak sama Rara? Gue lirik dia lewat kaca depan. Gak sih kayaknya, Ra. Gue jawab jujur. Kenapa? Ya, bentukan lo kayak tumbal proyek,
Ceplos gue yang bikin Rara langsung nyender di kursi bersamaan dengan lagu yang berganti jadi sendu. Mengapa sulit untukku bisa luluhkan hatimu, bahkan selama ini hadirku tak bermakna untukmu. Vibes lagunya gak lagi sedih tapi horor pas dia nyanyiin. Jatuhnya jadi lagu pengusir arwah. Akhirnya setelah melewati cobaan panjang bersama suara cempreng Rara, kita sampai juga di sekolah dia. Udah sampai nih. Gue menghentikan mobil gue di depan gerbang sekolah Khaira. Om, karena dia ngulurin tangan, gue kasih juga tangan gue karena kan mikirnya nih bocah mau salim. Jajan dong, ger amat ngasih tangan. Emang berharap pada manusia tuh gak bagus. Mengecewakan. Gue ngeluarin dompet gue, dianya malah ngintip isi dompet gue. Nih. Gue ngasih dia selembar uang 100.000. Baru deh abis itu dia mau salim. Gue baru ngeh dia gak pakai cincin nikah kami. Om, itu uang yang warna biru ama ijonya gak sekalian buat Rara aja. Biar uang jajan Rara kayak pelangi warna-warni. Gue langsung nampol tangan Rara. Gue balikin juga lo ke orang tua lo. Dia malah nyanyi lagi. Ini dia emang bakat jadi biduan kayaknya. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Gue pulangin beneran belum tentu mereka mau nerima lo, Ra. Bercanda om, makasih ya. Semangat kerjanya buat hasilin uang jajan Rara. Dia mengepalkan tangan. Cincin nikah lo taruh mana Ra? Belum ada sehari nih, gak lo gadaikan. Rara mengeluarkan kalungnya. Ada nih om. Rara jadiin kalung biar bisa dibawa kemana-mana. Lumayan juga kan kalau butuh duit dadakan bisa digadein, canda yeh om Igo. Jangan sampai hilang. Kalau hilang entar lo yang gue jadiin tuyul beneran buat gantiin. Rara nganggukin kepala persis kayak pajangan dashboard mobil. Lah cincin om sendiri mana? Kok gak dipakai om? Malu ya. Dia membolak-balik tangan gue nyari keberadaan cincin. Gue tinggal di kamar. Sengaja gue gak pake. Hari ini gue ada jadwal operasi juga jadi ujungnya bakal dilepas. Oh alah, gitu toh. Kirain Rara mau gatel sama tante-tante berbadan aduhai di luar sana. Ingat om, udah nikah. Dosa tahu. Siapa juga yang ada niat begitu. Udah ah, katanya bentar lagi bel. Masuk buruan. Udah nek gue lihat muka lo, Ra. Khaira Pov. Gue berlari dari mobil Om Igo. Karena menurut perkiraan gue bel masih bunyi 10 menit lagi, gue melipir ke belakang sekolah. Di sana surganya jajanan. Masih pagi udah ada yang jualan tapi lebih rame lagi kalau siang sih. Bang, mau kentang goreng dong goceng, pesan gue ke cowok yang lagi berdiri di samping gerobak kentang. Hah, apaan? Kentang kata saya, bang. Buru bentar lagi bel, baru dagang di sini ya bang. Gak pernah lihat perasaan. Karena gue desak, dia buru-buru bungkusin gue kentang goreng. Nih, bang. Makasih ya. Gue ngasih uang 7.000. Udah 2.000-nya ambil aja, saya lagi banyak duit nih. Kenalin, saya Rara yang bakal sering jajan di sini, senang berbisnis bersama abang. Abang itu kelihatan cengok, tapi gue auto cabut. Bel udah bunyi. Udahlah telat, gue harus lewat depan kelas Dirga juga lagi. Mending kalau mereka udah masuk ke kelas. Lah ini doi masih nongkrong sama temannya di depan kelas, pasti ada jam kosong nih. Otomatis, gue berarti harus lewat di depan mereka yang lagi ngobrol. Kenapa juga kelas gue mesti sebelahan sama kelas dia? Gue gak dendam. Cuma masih dongkol aja inget omongan dia waktu itu, sok banget ganteng dia. Apa perlu gue pamer ke dia kalau gue udah laku? Bersikap bodoh amat, gue jalan santai lewat depan kelas dia. Tapi teman-temannya malah nyeletuk soal gue. Cie, Dirga, cewek lo lewat tuh. Petik 2. Gue lirik Dirga, pengen tahu tanggapannya. Apaan sih lo? Ogah banget gue punya cewek kayak gitu. Kayak gak ada cewek lain aja. Gue langsung berhenti pas denger omongan Dirga barusan. Apaan tadi kata dia?
Gue langsung aja nyamperin dia, gue lempar bola basket tepat di muka dia yang shock banget wow. Dirga ngusap mukanya yang memerah karena kena tampol bola. Makan tuh muka ganteng. Beraninya ngatain fisik cewek, giliran kayak gini kayak banci kaleng lo. Gak terima gue gituin, dia berdiri terus dorong gue sampai jatuh di lantai lorong. Tangan Dirga mengepal mau nonjok gue. Udah jelek banyak tingkah lagi lo. Banci lo. Belum juga tangan Dirga nyentuh muka gue, dari belakang gue muncul cowok yang perasaan udah gue temui. Dia datang berdiri di samping gue yang masih terduduk di lantai lorong. Tanpa main fisik, cowok itu berhasil bikin Dirga dan teman-temannya masuk ke kelas. Lo gak apa-apa. Gue berdiri sendiri. Lah lo bukannya penjual kentang goreng. Dia ngusap rambutnya yang sebahu, gimana gue gak ngangka dia pedagang kentang kalau penampilan dia aja urakan. Tadi di belakang sekolah dia pakai kaos item bebas, celana bawahnya juga bukan seragam sekolah gue. Nih uang lo, 2000-nya buat gue tapi, dia balikin lagi uang kentang gue. Lah, lo sekolah di sini juga? Tanya gue. Yoi, gue anak pindahan. Tadi penjual kentang pergi pipis, gue juga lagi nunggu mau beli. Gue nepok jidat gue. Berarti kentang gue lo yang bayarin dong. Makasih sebelumnya. Lo pindahan dari mana deh? Pindahan Semarang, lo bisa panggil gue Lingga. Oh oke. Kita berjabat tangan. Gue Khaira, panggil Rara aja. Panggil sayang boleh. Lah ngerdus si Bambang. Panggil monyet juga boleh. Janganlah, cantik gini masa disamain sama monyet. Nih cowok patut diwaspadai, baru ketemu sekali udah berani gombal. Siaga 1, lo di kelas mana? Tanya gue. 12 IPA 4. Serius? Sebelah kelas gue dong. Ya udah sekalian aja kita ke kelas barengan. Dan begitulah cerita perkenalan gue sama anak baru bernama Lingga. Pas istirahat pun dia bukannya main sama teman sekelasnya malah nyamperin gue ke kelas, ngajakin makan siang bareng di kantin, tapi gue ngajak Vera. Vera bisikin gue, katanya bisa jadi anak baru itu suka sama gue bilang mana mungkin lah, cowok muka standar motor kayak Dirga aja ngehina gue apalagi dia yang mukanya di atas standar. Nggak mau GR deh gue, trauma. Pulang sekolah gue udah nunggu angkot buat pulang, walaupun bisa dibilang gue ini orang punya, tapi gue gak ada tuh gengsi-gengsian naik angkot, masalahnya papa gue tuh nyuruh gue ngirit. Heran, Vera udah dijemput sama cowoknya dari sekolah lain, tadinya gue mau diantar sama dia, cuma masa iya gue jadi kambing conge diantara Vera dan pacarnya. Idih, mending gue naik angkot. Belum balik. Motor gede warna hitam berhenti di depan gue kira siapa, pas pengemudinya buka helm baru kelihatan deh kalau itu Lingga. Iya nih lagi nunggu angkot tapi dari tadi gak lewat-lewat. Oh ya udah mau bareng gue aja nggak? Gue menyipitkan mata gue, ini beneran dia ngajak balik bareng. Mumpung ada tawaran gratis dan angkot gak kunjuk lewat, bisa kali nebeng. Namanya gue gak ada gengsi dan malu, ya gue terimalah tawaran dia. Di tengah jalan, dia ngajakin gue ngobrol. Mau makan seblak gak? Gue yang bayarin. Gak usah deh, gak. Beneran. Iya, jawab gue sambil megangin perut gue yang sebetulnya lapar. Dan disinilah gue sekarang. Duduk mesan seblak juga pada akhirnya. Emang benar-benar ya perut gue. Gue sama Lingga ngobrol banyak, termasuk alasan dia pindah ke Jakarta, banyak hal yang kita obrolin sampai gak kerasa udah abis satu mangkuk seblak. Gue gak ngangka bisa dekat kayak gini sama Lingga padahal baru juga sehari temenan, kita juga tukeran nomor WhatsApp. Gue gak tahu ini salah apa enggak di saat gue udah punya suami, tapi niat gue cuma mau temenan. Itu aja. Oit, kenapa tuh? Lo punya cowok? Mata gue melirik ke sana kemari, mikir dulu nih. Cowok emang gak ada sih, adanya suami tapi gak mungkin gue bilang gitu kan. Gak ada sih.
Hai Rapov. Waktu udah menunjukkan pukul 18.30 pas gue diantar pulang sama Lingga. Lagian Jakarta kan macet ya, apalagi itu jam-jam pulang kerja. Gue emang sengaja nyuruh Lingga nganter, jangan sampai di depan banget rumah Om Virgo. Bisa mampus gue kalau dilihat sama mama mertua gue. Gini nih gak enaknya tinggal di rumah mertua. Kirain gue mamanya Om Igo tuh baik lembut, dulu gitu soalnya. Emang paling benar setelah nikah hidup pisah dari mertua. Itu rumah lo, Ra? Tanya Lingga sambil buka helm yang dia pakai. Dia masih duduk di atas motornya. Rumah keluarga sih. Oh gede ya, orang tua lo di sini juga tapi kan. Enggak, mereka di rumah yang lain. Gue tinggal di sini soalnya paling deket sekolah. Gue bohong, lagian juga kalau gak gini Lingga bakal lebih lama ngajak gue ngobrol. Makasih ya udah nganterin gue pulang, traktiran seblaknya juga. Gue balikin helm dia. Santai, kebetulan rumah kita searah. Kalau lo butuh tebengen, next time chat gue aja. Gue balik ya, sampai ketemu besok di sekolah. Oke, apa besok mau bareng berangkatnya? Gue jemput kalau mau. Gak usah. Cepet amat lo nolaknya. Dia nurunin kaca helmnya kemudian menyalakan motor. Baira, sepeninggalan Lingga, gue memainkan bola basket gue sambil berjalan pelan buat buka pagar. Bola gue langsung memantul gak tentu arah pas gue udah dipelototin sama mertua gue yang udah berdiri megang pinggang tepat di depan pintu rumah. Yah, ketahuan lagi gue baru balik. Gue jalan nunduk ke arah beliau. Gue harus jujur apa ngeluarin jurus ngibul gue nih. Bagus, bagus. Dari mana aja kamu jam segini baru pulang? Keluyuran aja kerjanya. Emang sekolah mana yang pulangnya selalu malam jam gini? Kamu tuh sekarang udah jadi istri orang, minimal tahu waktu pulang. Bisa bagi waktu sekolah dan di rumah. Gue terus nunduk memeluk bola basket gue. Maaf ma, tadi macet parah soalnya. Bukannya alasan gue didengerin, gue malah disembur abis-abisan sama omongan pedas beliau. Macet kamu bilang? Ya iyalah macet, namanya juga Jakarta. Gak usah pakai alasan klasik gitu deh. Dan satu lagi, saya paling gak suka kalau lagi ngomong selalu dibantah. Denger itu baik-baik. Sekarang masuk kamu ke ruang keluarga, jangan coba-coba langsung nyelonong ke kamar. Gue manut-manut aja ikutin perintah mertua gue. Duh gue mau diapain lagi nih? Mana Om Igo masih belum pulang dari rumah sakit. Semoga dia gak ada jadwal bedah malam deh. Di ruang keluarga udah ada papa mertua, kakak ipar dan tentu aja kak Dara istrinya. Ibu mertua gue udah duduk di sofa singgah sananya. Duduk kamu. Gue jatuhin bola basket beserta tas gue ke lantai terus ngambil posisi buat duduk di sofa depan dia. Siapa yang nyuruh duduk di situ? Lah. Seketika gue mematung dengan posisi pantat yang udah mau nyentuh sofa. Terus Rara boleh duduk di mana ya? Mertua gue nunjuk ke arah lantai di depan sofa yang dia duduki. Melihat itu gue melotot, kaget dikit. Seriusan nih gue disuruh duduk di bawah lantai banget. Ma, udah. Masa sama menantu sendiri begitu? Bela ayah mertua gue, beliau emang pendiam, sesekali aja ngomongnya kalau perlu. Kemarin aja setelah gue jadi menantu dia cuma nepuk bahu gue. Bawelnya Om Igo tuh mesti dari mamanya. Udah pa, gak usah dibelain, nanti anak ini ngelunjak. Dulu juga pas Dara baru nikah lebih parah dari ini tapi dia dengerin aja kata mama kok. Gue akhirnya duduk dengan pose berlutut di depan mertua gue. Gue lihat mertua gue ngambil handphonenya dan nelpon seseorang. Dari lirikan sinis matanya sih gue menduga Om Igo yang ditelepon. Halo kamu udah di mana? Buruan balik, istri kamu nih bikin ulah. Mama mertua gue memutar bola matanya. Bombastic side eyes. Udah deket. Ya udah mama tunggu. Dan dimulailah masa penataran gue, mana kaki gue udah sakit banget lagi. Apes banget. Gue jadi keinget papa mama gue, jadi mau nangis.
Kalau mereka tahu gue diginiin pasti langsung dijemput gue. Emang salah Rara tuh apa toh, Ma? Yes, papa mertua gue ikut ngomong kayaknya sih dia mau belain. Salah dia, Pak. Udah jam segini baru pulang ke rumah. Kita ini kan menjunjung budaya timur, emang dia pikir ini rumah nenek dia apa? Mana ada anak perawan pulangnya malam gini? Petik 2. Ih mama kok tahu sih Rara masih perawan? Gue keceplosan. Maksud gue udah bersuami tapi mertua gue tahu gue belum diapa-apain anaknya. Dalam sedetik semua langsung ngeliatin gue. Gue nelan ludah terus balik natap lantai. Mama mertua gue memijat pelipisnya. Diam, kamu. Saya belum nyuruh ngomong. Duh Gusti, salah apa aku dapat menantu begini? Dari arah belakang gue terdengar bunyi langkah kaki. Alhamdulillah, akhirnya penyelamat gue datang juga. Om Igo aku padamu om. Gue noleh ke belakang, masang muka melas minta dikasihani. Rasanya gue pingin ngadu ke Om Igo tentang kejadian malam ini. Om Igo datang dengan tergesa-gesa, kelihatan banget dia buru-buru pulang. Karena gue lebih sering ketemu dia pas mode kasual, gue jadi agak pangling sekarang, jarang-jarang dia kelihatan rapi dan berpakaian kerja gini. Kalau kayak gini Om Igo kelihatan dewasa banget. Lo menikahi orang yang tepat, Ra. Hoki seumur hidup lo udah kepake semua ini. Ah tapi jangan mikirin itu dulu. Yang penting gue bisa terbebas dari hukuman mertua jahanam gue. Maafin Rara ya Allah, ngatain mertua sendiri. Rara hilaf. Ma, kenapa lagi sih? Rara ayo berdiri. Gue meraih tangan Om Virgo, tapi tangan gue langsung disentil sama mama mertua gue. Mama belum nyuruh dia berdiri, kamu juga gak usah sok belain dia go, mama gak suka. Sekali-sekali anak ini harus dikasih pembelajaran. Sudah ditegur pun Om Igo gak mau lepasin tangan gue, dia tetap minta gue berdiri di samping dia. Emang Rara bikin salah apa, Ma? Kamu tanya aja sama istri kamu yang bandel ini. Nah bagus, gue punya kesempatan buat membela diri di depan mereka. Pasti Om Igo percaya gue kok. Rara emang tadi abis ngapain? Itu Om. Rara pulang kemalaman soalnya macet om. Terus tadi Rara diantar sama teman cowok Rara, namanya Lingga. Dia juga neraktir Rara seblak. Maaf ya bikin orang rumah marah, pada saat ngejelasin, gue megang lengan ke meja Om Igo. Tuh Ma, salah Rara di mana? Kan emang lagi macet Ma, emang salah dia kalau diantar temannya juga. Halah, temen apa temen? Duduknya mepet gitu kok di atas motor, emang kamu pikir saya gak liatin kamu apa? Ya emang sih gue duduknya agak dekat sama Lingga, masalahnya karena faktor motor juga. Kalau gue mundur lebih jauh yang ada kejengkang gue. Melayang. Gue melirik Om Igo dengan tatapan memelas meminta dikasihani. Om Igo, panggil gue pelan tapi bisa didengar sama mama mertua gue. Om. Kamu manggil suami kamu sendiri om. Emang sejak kapan dia jadi om kamu? Ingat ya, walaupun umur kamu jauh sama anak saya, kamu gak boleh lupa kalau dia itu sudah jadi suami kamu, gak sopan banget manggilnya. Gue terdiam lagi. Semuanya serba salah. Capek saya, bikin tekanan darah naik aja. Mertua gue abis ngoceh pergi ninggalin tempat penataran. Keluarga lain juga ikutan pergi. Tersisa gue dan Om Igo. Jujur gue jadi ngerasa gak enak, karena kehadiran gue, mamanya lebih sering marah. Om, gue memegang lengan dia. Ayo Ra, kita ke kamar, kamu ganti baju kamu dulu, kata Om Igo setelah mungutin bola basket dan tas gue. Gue naik tangga sama Om Igo, asli kaki gue udah sakit banget. Satu langkah aja udah pengen patah tulang rasanya. Om Igo nyadar kayaknya, dia sengaja pelanin langkahnya. Om, Rara mulai hari ini harus manggil Om Igo dengan panggilan apa ya? Apa yang Mama Om bilang itu benar sih? Kita udah nikah tapi Rara masih aja terus manggil Om.
Pertanyaan gue tentu saja menghentikan langkah kakinya. Dia menoleh ke gue, ekspresi wajahnya yang serius itu jadi jahil lagi. Panggilan apa iya? Dia memiringkan kepalanya. Sayang aja gimana, Ra? Bersambung.